Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ternak, jumpa lagi dengan saya, ini Fantari dengan NIM 180306017 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum produksi ternak unggas mengenai proses biosintesis telur yang meliputi proses sintesis yolk, proses sintesis albumen, dan proses sintesis kerabang. Proses sintesis yolk. Yolk mengandung air sebanyak 50% dan selebihnya protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Sintesis pada yolk berlangsung di dalam hati di bawah koordinasi hormon gonadotropin dan steroid. Pada saat menjelang kenaikan pertumbuhan folikel, yaitu 15 jam sebelum ovulasi, kenaikan hormon FSH terjadi secara stimulan di dalam jaringan ovarium. Proses sintesis albumen. Albumen mengandung protein yang terdiri dari ovalbumin 54%, ovatransferin 13%, ovomocit 11%, ovoglobulins 8%, lisosim 3,5%, alfa dan beta ovomucin 1,5 sampai 3,0%, dan beberapa protein dengan level sangat kecil seperti avidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ova-makroglobin 0,5%, ovo-inhibitors 0,1 sampai 1,5%, ovo-glikoprotein 0,5 sampai 1,0%, papain inhibitor 0,1%. Hormon steroid berperan sangat penting dalam sintesis protein pada sel oviduk. Estrogen memberikan efek pada sintesis protein dalam beberapa jalur sintesis, seperti banyaknya sistem enzim dan menstimulasi asam nukleat. Efek estrogen dapat berupa oksigen dan sintesis mRNA baru. Estrogen berperan dalam sintesis RNA dan DNA. Mekanisme kerja estrogen pada sel target oviduk. Estrogen larut dalam lipid melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen, kemudian membentuk 5S. Bentuk ini adalah pembawa pesan kedua, memasuki nukleus sel, berinteraksi dengan kromosom sehingga gen menjadi mRNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk distimulan menjadi protein yang spesifik seperti albumen. Dan yang terakhir adalah proses sintesis kerabang. Vitamin D berperan dalam regulasi metabolisme kalsium melalui pengaktifan metabolit 1,25 dihidroksivitamin D3, 1,25 OH2-D3, konveksi ke dalam bentuk 1 hidroxylation, 25 hidroksivitamin D3, 250 HD3. Ini terjadi di dalam ginjal. Hormon steroid dan prolaktin terlibat dalam kontrol aktivitas 250 HD3, 1 hidroksilase pada ayam dan puyuh. Aktivitas renal 25 dihidroksi D3, 1 hidroksilase menjadi periodik hanya dalam fase bertelur yang ditandai meningkatnya total kalsium plasma. CABP diidentifikasi dari kelenjar kerabang sebagai transport kalsium. CABP dikontrol oleh vitamin D3 dan hormon steroid, estrogen dan progesteron. Sekianlah penjelasan singkat dari saya mengenai proses biosintesis telur yang meliputi proses sintesis yolk, proses sintesis albumen, dan proses sintesis kerabang. Semoga bermanfaat untuk yang melihat dan yang mendengarkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.